Ucapkan bismillah sebelum menyimak video ini. Yuk, like dan subscribe channel ini. Juga, kamu bisa komen dan share ke teman-teman kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya kawan sharing semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa kita rasakan setiap harinya maupun setiap detiknya. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang meneladani beliau, umat yang selalu belajar untuk meneladani beliau setiap saat. Beliaulah teladan terbaik kita. Bagaimana kita bisa mengikutinya semaksimal mungkin. Tidak mungkin contoh diturunkan tapi tidak bisa dicontoh. Maka seyakin-yakinnya kita harus berusaha untuk mempelajari perjalanannya dan kita contoh sesuai kemampuan kita. Dan kita maksimalkan agar kita menjadi umat yang diakui oleh beliau nanti. Sebelum saya, Anda, kita semua berpikir lebih dalam, maka saya akan menekankan tentang prioritas iman dan pikir. Iman dulu atau pikir dulu? Ketika kita mendengar ada ayat yang menjelaskan tentang bertemunya dua laut ya. Bertemunya dua laut, ada yang panas, yang dingin, yang asin, yang tawar. Maka apa yang kita pikirkan? Atau jangan jauh-jauh. Ketika ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yang saat ini kita laksanakan, puasa. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita mikirin dulu, wah puasa nih sehat gak sih? Puasa nih kira-kira apa gunanya? Apakah kita berpikir dulu atau kita laksanain dulu? Maka di sini ada prioritas. Kita memprioritaskan iman dulu. Dalam konteks keyakinan, maka kita mendahulukan iman daripada berpikir kita. Iya, kita canggih otaknya. Otak kita itu adalah komputer paling canggih yang ada di dunia ini. Tapi tetap otak kita ada batasnya untuk berpikir. Dalam konteks iman, yakin dulu baru kita akan tahu maksudnya. Ketika ada perintah Allah untuk puasa, untuk sholat, untuk zakat, dan ketika ada perintah dari Allah melalui Rasulnya, Rasul memerintahkan untuk sholat, maka yakini dulu. Ada perkataan ungzur maqala wala tangzur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Ya, itu bagus. Untuk mengambil nasihat dan hikmah itu sangat bagus. Tapi dalam konteks keyakinan, kita lihat dulu siapa yang mengucapkan. Allah dan Rasul. Maka kita iman dulu.
kita yakini dulu dengan seyakin-yakinnya, nanti akan ada rahasianya. Kita akan tahu, dan kita cari tahu yang bisa kita cari tahu, kita pelajari, cari tahu. Tapi ini iman dulu yang kita laksanakan. Yakin aja. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang menerangkan tentang keyakinan. Seorang sahabat yang sangat yakin, yang Rasul sayangi, ketika Rasul bilang, saya tadi malam habis dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, ke Sidratul Muntaha, dan balik lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram, dan sholat subuh berjamaah dalam waktu semalam. Tidak ada teknologi yang canggih saat itu, semua orang gak bisa ngebayangin bagaimana caranya. Maka ada seorang sahabat Rasul yang Rasul sayangi, yang benar-benar yakin, gak pakai mikir-mikir dulu, yakin, karena ini Rasul yang mengatakan, maka saya yakin sepenuhnya. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq, dan saat itulah bergelar As-Siddiq, yakin sepenuhnya, tidak ada ragu. Di saat orang lain ada yang ragu karena nggak ada teknologi yang canggih saat itu. Roket nggak ada, pesawat pun belum ada, tidak terbayang, tapi yakin. Kita di zaman, ya di era yang modern ini, sungguh sangat banyak tantangannya dengan keilmuan kita. Semua pembahasan dijabarkan. Ya kita cari, tetap kita cari ilmunya. Tapi ketika ada perintah Allah, misal dalam hal waris, kok pembagiannya segini sih, ada yang seperempat, ada yang setengah. Ya karena yang mengatakan ini Allah dan Rasulnya, yakin. Baru nanti akan tahu rahasianya. Karena otak kita nggak nyampe, otak kita belum sampai ilmunya ke situ. Ya bisa jadi otak kita itu, akal kita masih belum sampai ke kecanggihan yang luar biasa. Ya ketika saat itu belum ditemukannya teknologi yang canggih, roket atau apa, ya orang-orang ya sebagian ragu. Ya ketika Rasul Isra Mi'raj, karena saat itu belum terlihat, kemudian belum tahu kayak gimana bayangannya, gambarannya. Tapi dengan iman inilah para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq, sangat yakin kepada Rasul. Nah, maka sebelum berpikir lebih jauh tentang permasalahan kehidupan ini, kita prioritaskan dulu antara yakin dan pikir, agar kita tidak salah memandang. Kenapa wanita harus memakai hijab? Yang penting kan saya baik, berbuat baik. Ya mungkin otak kita nggak akan nyampe, tapi yakin dulu siapa yang mengatakan, siapa yang memerintahkan. Ya saat zaman dulu belum ditemukan berbagai penemuan, dan saat sekarang baru bisa ditemukan beberapa hal-hal yang dibahas oleh Al-Quran. Mungkin kita sekarang belum paham, di masa depan baru ditemukan keajaiban-keajaiban Quran yang lain. Maka yakin dulu. Ya, beda lagi dengan nanti ada orang yang belum masuk Islam, ya, mencari data, akhirnya dengan ilmu itu
maka dia yakin. Tapi tetap pasti dia akan terus cari dan menggali isi-isi dalam Al-Quran. Ketika tahu satu ilmu dan yakin, maka dia akan meyakini dulu. Ilmu-ilmu yang lain mungkin belum ditemukan karena terbatasnya otak kita. Tapi karena keyakinan itu akhirnya pasti masuk Islam dengan hidayah Allah. Masuk Islam, kemudian yakin dengan seyakin-yakinnya, dan dengan keahliannya untuk meneliti, maka nanti akan terungkap keajaiban-keajaiban yang lain dan semakin memantapkan keyakinannya, imannya. Maka jangan banyak mikir dalam konteks iman, kita yakin dulu siapa yang mengatakan, baru kita berpikir dengan lebih dalam agar iman kita menambah banyak, agar kita imannya semakin meningkat. Terima kasih, mohon maaf. Selamat berpikir dan meningkatkan iman. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.